Tidak ada lagi sepeser pun untukmu. Baru saja bercerai, ibu mertuaku langsung memblokir semua kartu ATM atas namaku. Tapi aku tetap tenang. Mereka bertanya kepadaku mengapa tidak pergi lebih awal, mengapa aku begitu pasrah hingga kehilangan jati diriku sendiri. Aku hanya tersenyum. Karena ada luka yang tidak berdarah, namun mengikis jiwa kita sedikit demi sedikit. Sampai kita tidak lagi mengenali siapa orang di dalam cermin itu. Mereka mengira aku telah hancur, mengira aku akan tumbang di rumah yang penuh tekanan itu. Tapi mereka salah. Hari ketika aku melangkah keluar dari pintu itu dengan tangan hampa, semua orang bilang aku kehilangan segalanya. Sedangkan aku tahu, itulah hari di mana aku mendapatkan segalanya. Aku menjadi diriku sendiri. Aku bukan lagi istri siapapun, menantu siapapun. Aku adalah aku. Dan bagaimana? Perjalanan bangkit dari abu seorang wanita berusia 40 tahun akan dimulai? Mari ikuti perjalananku selanjutnya. Suara sesuatu yang menghantam meja kaca dengan keras mengejutkanku. Seolah-olah seseorang baru saja menyentakku dari tidur panjang selama bertahun-tahun. 3 kartu bank berputar beberapa kali, saling bertabrakan, lalu tergeletak dingin dan tak berdaya di sana. Persis seperti nasibku saat ini. Kartu-kartu itu atas namaku, tapi sekarang bukan milikku lagi. Ibu Hartati berdiri di depanku, matanya tajam seperti mata pisau. Suaranya terdengar jelas di setiap kata. Begitu dingin hingga aku merasakan bulu kuduku berdiri. Tidak ada lagi uang untukmu. Aku sudah memblokir semuanya. Aku menatapnya, lalu menatap ketiga kartu itu sekali lagi. Tenang secara aneh. Di dalam hatiku tidak ada lagi badai yang berkecamuk. Tidak ada lagi rasa malu yang menyakitkan seperti yang kukira. Hanya ada kekosongan yang tenang, seperti dasar sumur. Aku membungkuk mengambil setiap kartu dan memasukkannya ke dalam tas. Gerakanku lambat dan lembut. Tapi ada sesuatu yang membuat Ibu Hartati sedikit tertegun sejenak. Mungkin dia mengira aku akan menangis, atau berlutut memohon, atau meminta belas kasihan pada Budi. Tapi aku hanya diam. Budi berdiri bersandar di dinding, tatapannya menghindariku, seolah-olah aku adalah sesuatu yang sulit untuk dilihat. Aku memanggil namanya dengan suara sangat pelan. Budi. Dia mengerjap. Bibirnya bergerak, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bertanya langsung, suaranya seringan angin yang lewat di teras. Kamu sudah tahu hal ini sebelumnya? Dia mengangguk, begitu kecil sehingga jika aku tidak memperhatikan dengan seksama, aku akan mengira dia sedang menunduk mengambil sesuatu. Anggukan itu membuat dadaku sesak, bukan karena terkejut, tapi karena itu mengonfirmasi firasat yang sudah lama kurasakan. Aku sudah kehilangan dia jauh sebelum pernikahan ini hancur. Ibu Hartati melipat tangannya dan melangkah satu langkah lebih dekat. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai keramik. Terdengar suara kering yang mengerikan. Kamu bukan lagi orang rumah ini. Mulai hari ini, aku tidak ingin kamu menginjakan kaki di sini lagi. Jangan harap aku akan memberimu sedekah. Aku tersenyum. Senyuman yang membuat tulang belakangku sendiri merinding. Bukan senyum orang yang menyerah, tapi senyum orang yang akhirnya melihat kebenaran dengan jelas. Aku menarik koper kecil yang diletakkan di samping sofa. Saat roda koper itu menggesek lantai, suara decitannya seperti garis pemisah terakhir antara aku dan rumah ini. Aku berdiri merapikan tali tas, lalu menoleh menatap Budi. Matanya penuh kelelahan, tapi di dalamnya tidak ada sedikit pun binar untuk menahan. Tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, tidak ada tanggung jawab, hanya kekosongan. Aku menanyakan pertanyaan terakhir hanya untuk memastikan aku tidak melewatkan apapun. Jadi, kamu ingin aku pergi kan? Budi menatap tanah. Ya, untuk sementara waktu agar keadaan mereda, jangan keras kepala lagi. Aku tertawa, tawa tanpa suara yang berada jauh di dalam tenggorokan, menyentuh tingkat kekecewaan tertinggi,
lalu pecah menjadi kepingan yang tipis namun tajam. Aku berbalik pergi, tapi saat tanganku memegang gagang pintu, Ibu Hartati berseru dengan nada penuh kemenangan. Ingat baik-baik hari ini, agar nanti kamu tidak lupa siapa yang memiliki kuasa di rumah ini. Aku menoleh. Kali ini aku menatapnya lama sekali. Tatapan yang begitu dingin, sehingga orang yang mengucapkannya pun harus mundur sedikit. Aku menjawab dengan sangat pelan. Saya akan ingat, Ibu. Dia mencibir, mengira aku menyerah. Tapi dia tidak tahu bahwa saat aku mengucapkan kata-kata itu, hatiku sudah tertutup rapat untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga ini. Pintu terbuka, angin dari halaman menerpa wajahku. Tidak ada hujan, tidak ada matahari, hanya kekosongan sore yang terlambat seolah-olah langit pun berdiri diam menyaksikanku pergi. Aku menarik koper selangkah demi selangkah melintasi halaman. Bayanganku memanjang di lantai keramik. Tampak aneh namun terasa lebih bebas dari sebelumnya. Saat sampai di gerbang, ponsel di saku bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar. Nomor asing, tapi aku tahu siapa pengirimnya. Satu kalimat saja. Kapanpun kakak butuh, saya ada di sini. Aku menggenggam ponsel di tangan. Mereka mengira aku kehilangan segalanya. Mereka mengira aku telah didorong ke dasar. Tapi mereka tidak tahu bahwa hari di mana mereka memotong semua kartuku adalah hari di mana aku juga memotong semua rasa takutku. Aku mendongak, menarik napas dalam-dalam. Langit mendung seolah menunggu badai. Tapi aku tidak takut badai lagi. Aku mendorong gerbang besi yang berat itu dan melangkah keluar dari tempat yang telah memenjarakanku selama bertahun-tahun. Tidak menoleh, tidak gemetar, tidak ada air mata. Mereka mengira aku kehilangan segalanya, tapi mereka tidak tahu bahwa di dasar sinilah aku akan melompat paling kuat. Jika hari ini adalah momen aku menarik koper meninggalkan rumah 3 lantai itu, maka hari aku masuk ke sana benar-benar sebaliknya. Semuanya terasa ringan seperti angin musim semi, lembut seperti ilusi, dan cukup hangat untuk membuatku percaya bahwa aku akan memasuki keluarga yang menyediakan tempat bagiku. Lucu jika dipikirkan kembali. Perasaan damai itu ternyata hanyalah lapisan kertas tipis. Disentuh sedikit saja langsung sobek. Sore itu, gerimis turun. Tidak cukup untuk membasahi baju, tapi cukup untuk membuat lantai keramik di depan gerbang memantulkan bayangan kami berdua yang miring. Aku menarik koper. Tanganku sedikit gemetar karena gugup. Karena aku sedang bersiap untuk masuk ke rumah suamiku, membawa penuh kepercayaan, harapan, dan juga kebodohan seorang manusia yang mengira bahwa hanya dengan hidup baik, maka semua orang akan menyayangi kita. Budi memegang payung berdiri di sampingku, tersenyum lembut. Jangan khawatir, ibuku sedikit galak, tapi kalau sudah tinggal bersama, pasti akan terbiasa. Aku mengangguk. Jantungku berdebar seperti siswa baru di hari pertama sekolah. Semua orang berharap diterima. Begitu juga aku. Gerbang terbuka. Bukan Budi yang menekan tombol, tapi seseorang dari dalam yang membukanya. Orang yang muncul pertama kali adalah ibunya, Ibu Hartati. Tatapannya memperhatikan aku dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang memeriksa barang baru yang baru dibeli, apakah ada cacatnya. Tapi suaranya terdengar sangat lembut. Sudah pulang ya, Nak? Masuklah ke rumah biar kering. Senyumnya tidak sampai ke mata, tapi saat itu aku tidak melihatnya. Aku hanya melihat itu sebagai sebuah sambutan. Melangkah melewati pintu, ruang tamunya luas dan mewah. Tapi entah kenapa tidak terasa ada kehangatan manusia. Aku berdiri di tengah ruangan dan merasa seperti berdiri di sebuah ruang pameran. Tidak ada kehangatan sedikit pun. Tapi aku meyakinkan diriku sendiri. Mungkin karena aku masih asing. Sore itu, dia menyuruhku ke dapur untuk membantu. Dapur itu begitu bersih berkilau, sehingga aku tidak tahu harus meletakkan talenan di mana karena takut mengotorinya. Aku sibuk mencuci sayur dan mengiris daging.
Ibu Hartati berdiri di belakangku memperhatikan tanpa bicara. Keheningan itu membuat tulang belakangku terasa dingin, tapi aku kembali menenangkan diri. Ibu mertua manapun pasti akan seperti itu. Dalam makan malam, dia mengambilkan sepotong daging dan menaruhnya di piringku. Gerakannya yang lembut membuatku sangat senang. Budi menatapku tersenyum. Aku semakin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi tepat setelah itu, dia menatapku langsung. Menanyakan sebuah pertanyaan yang seolah-olah perhatian, tapi terasa sangat aneh. "Lestari, kamu tahu cara menyimpan uang tidak?" Aku sedikit terkejut, tapi tetap menjawab dengan sopan. "Ya Bu, saya sudah bekerja di kantor bertahun-tahun, jadi sudah terbiasa mengelola pengeluaran." Dia mengangguk lalu meletakkan sendoknya. Suaranya tenang, seperti membicarakan hal yang sudah seharusnya. "Di rumah ini, urusan uang disatukan. Tidak ada yang pegang sendiri. Kartu atas namamu berikan pada ibu agar lebih rapi. Wanita kalau pegang uang sendiri mudah boros untuk hal-hal yang tidak perlu." Aku tertegun sejenak. Dia mengatakannya dengan sangat lembut, seolah-olah itu adalah aturan mutlak sejak dulu kala. Dan karena tidak ingin merusak suasana, aku hanya sempat melirik Budi. Dia tidak bereaksi apapun, malah tersenyum menenangkan. Ibu bilang begitu supaya tenang. Ibu sangat baik dalam mengelola. Seluruh ruangan tenggelam dalam suara piring dan sendok. Hanya kalimat itu yang terus terngiang di kepalaku. Lalu aku meyakinkan diriku sendiri. Ya, hidup bersama berarti aku harus menyesuaikan diri dengan cara hidup keluarga suami. Aku tidak menyangka bahwa aku sendiri yang sedang membuka kunci terakhir dalam hidupku dan menyerahkannya ke tangan orang lain. Malam itu, setelah semua orang masuk ke kamar, aku dengan ragu melangkah ke ruang tamu, mengambil dompet dari tas. Aku memegang kartu utamaku, menatapnya beberapa detik. Bertahun-tahun bekerja, aku baru memiliki sedikit uang, sedikit kekuasaan kecil untuk menentukan hidupku sendiri. Tapi kemudian aku mendengar suara Budi dari tangga. "Kalau ibu bilang begitu, ikuti saja supaya mudah hidupnya. Ibu sudah terbiasa." Suaranya begitu ringan, tapi itu mendorongku pada keputusan yang di kemudian hari kuharap tidak pernah kuambil. Aku membawa kartu itu ke kamar Ibu Hartati. Dia sedang merapikan baju di lemari. Aku menyodorkan kartu itu, menundukkan kepala. Saya titip ibu untuk menyimpannya. Dia langsung menerimanya. Gerakannya begitu cepat sehingga aku secara naluriah tertegun. Dia menyimpannya di laci lemari, lalu menguncinya dengan kunci. "Bagus, di rumah ini tidak boleh ada urusan uang yang terpisah-pisah. Yang penting kamu penurut." Aku tersenyum, tapi hatiku terasa berat. Aku berusaha menganggap itu sebagai bentuk kasih sayang orang tua dalam keluarga. Tapi saat melangkah keluar dari kamarnya, aku merasa seolah ada pintu tak terlihat yang tertutup di belakangku. Aku tidak mengerti perasaan apa itu. Hanya tahu bahwa itu membuatku merinding. Hari-hari berikutnya, dia semakin bersikap ramah. Sesekali membelikanku baju baru, memujiku dengan kata-kata basa-basi. Aku begitu bahagia sampai tidak menyadari bahwa dia tidak pernah melewatkan setiap gerak-gerik kecilku. Dia mengawasiku mencuci piring, melihatku mengelap meja, memberitahuku cara melipat pakaian sesuai keinginannya. Aku menganggapnya sebagai hal biasa, karena aku pikir ibu mana yang tidak ingin menantunya melakukan hal sesuai keinginannya. Aku semakin tidak menyadari satu hal. Sejak aku menyerahkan kartu pertama, dia mulai terbiasa mengontrol segala sesuatu milikku, sedikit demi sedikit. Suatu hari, aku berniat membeli krim pelembab karena uang tunai di dompet habis. Jadi aku bertanya pada Budi. Dia berbicara dengan sangat lembut, tapi aku ingat setiap katanya. "Ibu yang simpan, tanyakan pada ibu saja." Aku mendengar kalimat itu dan tanpa sadar berdiri diam di kamar mandi. Sesuatu yang kecil seperti krim pelembab saja, aku harus meminta izin. Aku menggigit bibir, tapi sekali lagi membela dia di dalam hati. Sudahlah,
Ibu mertua ya harus diikuti maunya. Sampai sekarang kalau dipikirkan kembali, aku tidak tahu sudah berapa kali aku membohongi diriku sendiri untuk percaya bahwa semuanya demi dua kata, keluarga. Malam terakhir dari kenangan itu, saat duduk di samping Budi menonton TV, Ibu Hartati tiba-tiba bertanya dari arah dapur. "Lestari, kartu tambahanmu di mana? Berikan pada ibu juga supaya lengkap." Aku terkejut. Saat itu aku baru ingat aku masih punya satu kartu tambahan kecil. Jarang digunakan, tapi itu adalah satu-satunya hal yang tersisa yang bisa kusebut milikku sendiri. Aku menatap Budi. Dia sedang asik dengan ponselnya tanpa mendongak. "Berikan saja supaya ibu mudah mengaturnya." Kalimatnya ringan seperti bulu burung, tapi pecah di kepalaku seperti batu besar. Aku berdiri mencari di dompet. Tanganku berkeringat. Saat melangkah keluar, aku mendengar jelas suara jantungku berdetak seolah ingin keluar dari dada. Kali itu aku memberikan kartu tanpa menatap matanya. Karena jauh di dalam lubang hatiku, aku mulai merasa takut. Tapi rasa takut itu langsung kupendam dengan kalimat bodoh yang sering diucapkan wanita sepertiku. "Ibu mertua kok, jangan dibesar-besarkan." Aku tidak menyangka keputusan kecil itu akan merampas seluruh kebebasanku. Tidak tahu apakah saat itu kamu seperti aku. Tahu ada yang tidak beres, tapi tetap percaya karena dua kata, keluarga. Setelah beberapa minggu pertama yang dikira damai, semuanya mulai melenceng tanpa kusadari. Rumah 3 lantai itu semakin lama semakin mirip sangkar besi besar yang perlahan menutup di sekelilingku. Dan pemegang kuncinya tidak lain adalah Ibu Hartati. Pagi hari, aku belum sempat menguap sudah mendengar suaranya menggema dari dapur. "Lestari, turunlah. Rumah ini tidak punya kebiasaan tidur lama." Aku terburu-buru turun. Mata masih perih karena kurang tidur. Jam baru menunjukkan pukul 6 pagi. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan tidak suka, seolah aku baru saja memalukan seseorang. "Menantu rumah ini harus bangun sebelum matahari terbit. Pagi ini kamu terlambat 10 menit. Aku menunduk. "Maaf Bu, semalam saya selesai beres-beres agak larut." Dia langsung memotong dengan suara tajam. "Rumah ini tidak ada yang perlu mendengar alasan." Kalimat itu begitu dingin sehingga aku mematung. Budi turun dari lantai atas, melihat wajahku, lalu mengernyit sedikit kemudian memalingkan muka. Aku menatapnya seolah meminta tolong. Dia hanya mengucapkan satu kalimat. "Jangan buat ibu kesal." Aku tersenyum pahit, meskipun tenggorokanku terasa sesak. Aku melakukan apa selain bangun terlambat 10 menit? Tapi itu baru permulaan. Di dapur, setiap gerakanku berada di bawah kendalinya. Aku mencuci daging, dia berdiri tepat di belakangku, memperhatikan setiap jari. "Ya ampun, kamu cuci bagaimana sampai airnya muncrat kemana-mana? Lap sekarang." Aku panik melakukannya. Baru beberapa menit, dia bicara lagi. "Kenapa sayurnya tidak dipetik bersih? Masih ada daun yang kuning itu. Lain kali lihat yang teliti." Aku menjawab dengan suara pelan. "Saya kira sudah bersih semua." Dia meletakkan keranjang di meja. Sangat pelan, tapi terasa menyakitkan seperti dipukul. "Menantu rumah ini tidak boleh membantah." Aku terdiam. "Tapi saya hanya ingin bertanya supaya jelas." "Tidak perlu tanya," jawabnya langsung. "Ibu bilang benar ya benar. Kamu tinggal ikuti saja." Budi berdiri di samping kulkas, mendengar semuanya, tapi pura-pura mencari botol air, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku menatapnya. Mataku memohon agar dia membela sedikit saja. Tapi dia segera meninggalkan dapur. Dia selalu begitu. Setiap kali ada ketegangan, dia menghindar seperti orang menghindari kebakaran. Siang hari saat aku membawa baki nasi ke meja, dia melirik sebentar lalu mendengus. "Kenapa kamu menaruh piring dan sendok miring begitu? Estetika buruk begini bagaimana nanti mendidik anak?" Aku segera memperbaikinya. "Maaf Bu, biar saya rapikan kembali."
Dia langsung berkata, "Tidak perlu dirapikan, biarkan saja di situ." Tapi suaranya penuh dengan penghinaan yang membuat telingaku panas. Aku mulai menyadari, apapun yang kulakukan selalu salah. Tidak tepat waktu itu salah, tidak sesuai cara itu salah, tidak sesuai keinginannya itu salah besar. Dan Budi, orang yang seharusnya menjadi satu-satunya sandaranku, selalu berada di posisi tidak terlihat. Suatu malam, aku bertanya pada Budi dengan suara sangat pelan saat kami bersiap tidur. "Apa kamu merasa ibu sedikit terlalu keras padaku?" Budi menghela napas seolah aku sedang mengganggunya. "Kamu terlalu sensitif. Ibu bicara begitu supaya kamu lebih baik." "Ibu mana yang tidak sayang menantunya?" Aku tertawa. Tawa yang tipis seperti benang yang hampir putus saat diucapkan. Sayang, tapi memperhatikan setiap napas. Sayang, tapi mengatakan apapun yang kulakukan selalu gagal. Sayang, tapi setiap kata seperti sayatan pisau di hatiku. Tapi aku diam. Entah kenapa, saat itu aku tidak ingin berdebat. Aku takut jika mengatakannya semua, aku akan dianggap sebagai perusak keharmonisan keluarga. Keesokan harinya, kejadian yang membuatku selalu ingat terjadi. Dia memanggilku ke ruang tamu. Di meja ada buku catatan pengeluaran. Dia bertanya, "Bulan ini kamu memakai uang untuk keperluan apa saja?" Aku terkejut. "Saya tidak memakai apa-apa, Bu. Saya di rumah terus." Dia menyodorkan buku itu ke arahku. "Tuliskan semuanya. Setiap rupiah yang ibu berikan, setiap rupiah yang ibu simpan." Aku mendongak. "Ibu ingin saya menulis sedetil itu?" Jawabnya langsung. "Rumah ini tidak suka yang samar-samar. Urusan uang harus jelas. Kalau kamu merasa keberatan, mungkin kamu tidak cocok jadi menantu di sini." Budi berdiri di belakangnya. Tatapannya padaku terasa aneh, seolah akulah yang menciptakan masalah. Aku bertanya padanya dengan suara sangat pelan. "Apa menurutmu ini tidak berlebihan?" Budi menghindari tatapanku. "Ikuti saja, Ibu. Rumah ini sudah terbiasa begitu." Saat itu, aku menyadari bahwa aku berdiri sendirian di rumah yang kukira adalah tempat berteduh. Setiap perkataanku dianggap gangguan. Aku bertanya dibilang membantah. Aku memberi saran dibilang tidak sopan. Aku lelah dibilang malas. Aku diam dibilang tidak menyenangkan. Setiap tindakanku diletakkan dalam cetakan yang salah, yang sudah disiapkan Ibu Hartati. Puncaknya adalah sore itu saat aku sedang menjemur pakaian di halaman, dia berdiri di pintu, tangan terlipat di dada. "Kamu menjemur baju ini salah. Bagian bahunya akan melar semua. Belajar lagi dari awal." Aku berbalik berniat bertanya cara yang benar, tapi dia langsung berkata, "Kamu mau memantah lagi?" Aku menelan kembali pertanyaan yang hampir keluar. "Tidak, saya hanya ingin tahu bagaimana cara menggantung yang benar." Dia melirikku dengan tajam seperti pisau. "Tidak perlu tanya, Ibu bilang bagaimana ya lakukan begitu?" Saat dia berbalik pergi, aku melepaskan tangan dari baju itu. Baju itu jatuh ke lantai. Debu menempel di bagian bahunya. Aku menatap punggungnya. Tiba-tiba merasa di dalam tubuhku kosong secara aneh. Bukan lagi rasa tidak nyaman. Bukan lagi rasa sedih. Melainkan perasaan seolah-olah aku sedang dipisahkan dari hidupku sendiri. Malam itu saat makan nasi, dia bertanya pada Budi, "Besok kamu ada rapat?" Budi menjawab, "Ada, Bu." Dia mengangguk lalu menatapku. "Lestari, besok pagi bangunlah sebelum jam 5. Di rumah ini tidak ada yang membiarkan orang lain menunggu." Aku berkata pelan, "Ibu, kalau saya bangun terlalu pagi, kadang-kadang saya merasa kurang sehat." Dia menatapku tajam. "Di rumah ini tidak ada yang lemah. Coba kamu ulangi kalimat itu sekali lagi." Budi meletakkan sendok, menghela napas. "Jangan buat ibu kesal. Ibu khawatir padamu, makanya bicara begitu." Aku melihat ke sekeliling meja. Hanya ada 3 orang.
Tapi aku menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Di rumah ini, aku tidak punya suara, tidak punya posisi, tidak punya sekutu. Aku hanyalah pendatang yang harus selalu menunduk untuk bertahan hidup. Saat masuk ke kamar, berdiri di depan cermin, aku menatap diriku lama sekali. Wajahku masih wajahku, tapi tatapan matanya sudah berbeda. Memudar, hambar, dan benar-benar kehilangan kepercayaan diri yang dulu kupunya. Saat itu aku tahu, kekuasaan di rumah ini murni berpihak pada satu orang, dan orang yang terisolasi sampai hanya bisa diam adalah aku. Aku pernah berpikir, hanya dengan hidup sabar, rukun, berusaha memenuhi kewajiban, maka semuanya akan tenang. Tapi entah sejak kapan, setiap hari aku hidup di rumah itu seperti melangkah di atas lapisan es tipis. Terpeleset sedikit saja, langsung jatuh ke jurang. Pagi hari aku membawa sarapan ke meja. Telur dadar yang kubuat dengan teliti agar mengembang, digoreng kuning merata di kedua sisi. Belum sempat meletakkannya, Ibu Hartati sudah bicara. Suaranya keras seperti memukul logam. Telur apa ini kok kuning begini? Kamu pikir orang suka makan yang hampir gosong? Aku menunduk. Saya pikir ini sudah pas. Dia melirikku dengan sudut mata. Rumah ini punya kebiasaan makan telur yang lembut. Kalau kamu tidak tahu harus bertanya, jangan melakukan apa-apa dengan sembarangan. Aku menarik napas dalam, menelan rasa sesak yang ingin meledak di tenggorokan. Budi duduk di sebelah, sambil membuka koran mengucapkan kalimat yang begitu akrab, sampai aku bisa menebak setiap nadanya. Ikuti saja ibu, jangan membantah. Ibu benar kok. Sindiran, perbandingan, setiap kalimat ditekankan. Setiap hari selalu begitu. Suatu hari aku memasukkan baju ke mesin cuci. Dia lewat dan langsung berhenti. Ya ampun, siapa yang mencampur baju dan celana jadi satu? Cara mencucimu membuat baju cepat rusak. Orang lihat bisa menertawakan kita. Aku mencoba menjelaskan. Saya sudah memilah warnanya, Bu. Tidak ada yang tercampur. Dia langsung memotong. Kamu membantah lagi. Ibu bilang bagaimana ya lakukan begitu. Jangan membela diri. Aku berdiri membeku. Hidup di rumahnya. Sepertinya setiap kata yang kuucapkan adalah kesalahan. Pernah sekali aku ke pasar membeli sedikit bahan untuk membuat sayur asem. Baru masuk pintu, dia sudah bertanya, "Kenapa beli kol? Di rumah ini tidak ada yang makan kol." Aku bicara lembut. "Saya lihat murah dan segar, Bu. Jadi beli untuk ditumis besok." Dia melirikku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Murah pun tidak boleh dibeli. Orang pintar itu tidak karena murah lalu mengambil barang yang tidak dibutuhkan. Kamu paham kalimat itu? Aku hanya bisa tersenyum getir. Tenggorokan terasa panas seperti terbakar. Makan sore semakin buruk. Semur daging yang kumasak diperiksa berulang kali seperti juri lomba masak. Bumbunya apa kok hambar sekali? Atau kamu memang tidak tahu cara membumbui? Belum sempat aku menjawab, Budi menyela. Ikuti saja cara ibu. Ibu yang masak semur paling enak di rumah ini. Kalimat itu mematikan semua harapan di hatiku. Tidak ada yang memihakku. Tidak ada yang menghargai usahaku. Tidak ada yang bertanya, apakah aku lelah. Aku terus berlari berputar-putar untuk menyenangkan semua orang, tanpa ada yang melihatku. Pernah sekali aku melipat baju Budi. Aku melipatnya dengan sangat teliti, setiap lipatan rapi. Tapi dia lewat dan mengangkatnya. Ya ampun, siapa yang mengajarimu melipat sampai bagian bahunya miring begini? Coba lihat lipatan orang lain. Apa kamu memang tidak becus sejak kecil? Kalimat ringan itu cukup untuk meruntuhkan hatiku. Malam itu saat berbaring di samping Budi, aku bertanya pelan seolah takut mengusik seluruh ruangan. Apa menurutmu ibu sedikit terlalu keras padaku? Dia berbalik ke sisi lain, suaranya datar. Ibu memang begitu dari dulu. Siapapun menantu di rumah ini harus terbiasa.
Jangan berpikir macam-macam. Aku menghadap tembok. Air mata mengalir begitu saja tanpa berani mengeluarkan isakan. Aku ingin bertanya padanya. Lalu bagaimana denganku? Apakah aku manusia atau hanya bayangan? Tapi pertanyaan itu tetap diam di tenggorokan. Ditelan kembali karena aku takut memicu pertengkaran. Takut dia semakin bosan padaku. Takut suasana rumah semakin berat. Aku terus diam hari demi hari. Dan semakin aku diam, dia semakin menekan. Suatu hari dia memanggilku ke kamar. Di meja ada handuk mandi. Coba kamu lipat handuk ini. Aku bingung. Ibu ingin saya melipatnya kembali. Dia langsung menjawab, "Iya, lipat kembali untuk melihat apakah kamu bisa melakukan sesuatu dengan benar." Aku selesai melipat. Dia mengambilnya lalu melemparkannya ke tempat tidur. Jelek sekali. Anak gadis orang lain umur 18 tahun saja lipatannya lebih bagus darimu. Aku berdiri diam, merasa seolah harga diri terakhirku baru saja dirampas. Malam berikutnya, saat aku membersihkan dapur, dia masuk. Kamu menuangkan sabun cuci piring terlalu banyak. Lihat itu, sampai lapisan keramiknya terkikis. Kamu melakukan itu supaya siapa yang menanggung? Aku menunduk, minta maaf dengan suara pelan. Maaf, Bu. Lain kali saya akan lebih hemat. Dia menatapku, tatapan penuh penghinaan. Bicara begitu saja masih salah. Tidak tahu nanti salah apa lagi. Kalimat itu menyobek harga diri terakhir di dalam diriku. Setiap hari aku bertanya-tanya mengapa aku menjadi wanita yang begitu rendah. Mengapa aku membiarkan orang menyentuh setiap bagian harga diriku tanpa berani melawan? Apakah karena aku terlalu percaya pada kata kerukunan, kata keluarga, atau karena aku takut jika suatu hari aku melawan, seluruh rumah ini akan menganggapku sebagai pemberontak? Suatu sore saat aku menyiram tanaman di halaman, seorang tetangga mampir. Menantu baru ya? Kelihatannya lembut ya? Ibu Hartati yang berdiri di samping hanya menjawab singkat. Lembut sih lembut, tapi lamban sekali. Diajari berkali-kali tidak masuk. Aku berdiri di sana, tangan menggenggam selang air, dan hati terasa sangat perih. Di mana letak kesalahannya? Salah karena lembut? Atau salah karena aku tidak tahu cara membuat orang menghormatiku? Malam itu aku sedang duduk melipat pakaian saat Budi masuk. Dia melihatku sebentar lalu berkata, "Jangan terlalu dipikirkan kata ibu. Ibu memang suka membandingkan begitu." Dia bicara lembut, tapi sama sekali tidak memihakku. Aku melipat baju terakhir lalu meletakkannya di tempat tidur dan bicara dengan suara pelan. Ada saatnya aku ingin bertanya apakah aku manusia atau hanya bayangan di rumah ini. Tapi aku urungkan, karena takut kalau diucapkan, segalanya akan semakin hancur. Budi diam. Lama kemudian dia hanya berkata, "Kamu berpikir begitu karena kamu sendiri yang menyulitkan dirimu." Jawaban itu membuatku menyadari satu hal. Selama ini aku tidak punya siapa-siapa untuk bersandar selain diriku sendiri. Dan semakin aku berusaha sabar, aku semakin kehabisan tenaga. Saat aku berbaring, menatap langit-langit kamar yang putih polos, aku menyadari jantungku terasa begitu berat sampai sulit bernapas. Gesekan-gesekan kecil bertumpuk setiap hari setiap jam, menjadi bongkahan batu yang menekan dada. Tidak ada yang melihat, hanya aku yang merasakannya dengan jelas. Dan aku mulai benar-benar lelah. Sore itu, dapur terasa sangat panas, seolah ingin menelan napas terakhirku. Aku berdiri di depan panci sayur asem yang mendidih. Tangan terus mengelap keringat di dahi. Ibu Hartati berdiri tepat di pintu dapur. Kedua tangan terlipat. Dari jauh, mengawasi setiap gerakanku, seperti pengawas yang menunggu kesalahan. "Kamu bumbui apa kok baunya aneh begitu? Terlalu asam. Orang bagaimana mau makan?" Belum sempat aku menjawab, dia melanjutkan. "Rumah ini tidak ada yang suka gaya masakmu.
Aku mengatupkan bibir, mengaduk kembali sayur itu lalu bicara pelan. Baik Bu, saya akan sesuaikan lagi. Tapi meski aku menyesuaikan berapapun, dia tetap tidak puas. Saat membawa baki nasi ke meja, hatiku terasa jatuh satu tingkat. Suasana hari itu sangat berat. Budi duduk di sana tapi pikirannya entah kemana, terus menunduk menatap ponsel. Ibu Hartati menarik kursi duduk. Wajahnya datar, tapi tatapannya tajam, sampai aku merasa kulitku perih. Makan sore dimulai dengan keheningan, lalu diikuti dengan helaan nafas panjang darinya, panjang dan berat seperti sebuah hukuman mati. Lestari, kesini Ibu mau bicara. Aku meletakkan sendok, tangan sedikit gemetar. Dia menatapku langsung, suaranya tenang tapi menakutkan. Rumah ini tidak kekurangan apapun. Hanya kekurangan menantu yang tahu cara punya anak dan tahu diri seperti orang lain. Aku tertegun. Telingaku berdenging seolah seseorang baru saja menekan kuat kedua pelipisku. Aku duduk di tengah meja makan. Makanan di depanku tiba-tiba menjadi hambar. Kalimat itu menusuk tepat di bagian yang paling menyakitkan di dalam diriku. Aku dan Budi sudah menikah 2 tahun, tapi belum punya anak. Aku pun tidak pernah menganggap itu kesalahan pribadiku sendiri. Tapi sekarang mendengar dia bicara begitu, hatiku sakit seperti memar. Aku terbata. Ibu, saya... Dia mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Bicara apa lagi? Ibu tanya sungguhan, apa kamu pernah memikirkan hal itu? Orang lain menikah beberapa bulan sudah ada kabar gembira. Sedangkan kamu selamanya tidak ada apa-apa. Aku menoleh menatap Budi. Dia tidak menatapku. Tidak ada satupun kontak mata. Tidak ada pembelaan. Tidak ada perlindungan sedikit pun. Dia hanya duduk di sana memutar-mutar gelas, seolah tidak ada urusannya. Aku memanggil namanya pelan. Budi, dia mendongak tapi hanya berkata, "Makanlah, jangan membesar-besarkan masalah." Aku tersenyum sedih. Masalah besar atau kecil bukan aku yang menciptakan, tapi orang yang harus menelannya justru aku. Ibu Hartati belum mau berhenti. Menantu kalau tidak bisa punya anak, ya dianggap kehilangan separuh nilainya. Orang luar melihat pasti menertawakan. Ibu bicara jujur saja. Kalau diam, nanti orang menilai keluarga ini tidak tahu cara mendidik menantu. Setiap kata yang diucapkannya seperti mengiris dagingku. Aku bernapas cepat, berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. Ibu, masalah anak juga karena kesehatan dan takdir. Dia membentak. Kamu membantah lagi? Ibu bilang bagaimana ya? Dengarkan saja. Kamu mau mengajariku soal melahirkan juga? Aku menunduk. Tidak, Bu. Tapi di dalam hati seperti ada api yang sedang berkobar, tersumbat di dasar dada. Aku mendengar jelas detak jantungku yang cepat, seolah ingin menghancurkan semua kedamaian palsu selama ini. Makan sore berakhir dalam keheningan dan rasa malu yang merayap ke setiap aliran darahku. Aku pergi mencuci piring dengan tangan gemetar hebat. Aku tidak pernah merasa sekecil dan dihina seperti ini sebelumnya. Malam itu, saat aku memeriksa kembali tas untuk pergi ke supermarket besok, aku mendapati kartuku tidak bisa digunakan lagi. Aku mencoba masuk ke aplikasi bank. Pesannya terus-menerus error. Aku mencoba menelpon pusat bantuan, dan mereka bilang aku harus mengonfirmasi informasi karena akun sedang diblokir sementara atas permintaan pemilik kartu. Pemilik kartunya adalah aku, tapi akun diblokir tanpa alasan. Aku berdiri mematung tepat di samping pintu kamar. Sebuah firasat sangat jelas menarik hatiku. Aku lari ke kamar Ibu Hartati. Pintunya tidak dikunci. Dia sedang duduk melipat baju, santai seolah seharian tidak pernah terjadi apa-apa. Aku berdiri di pintu. Suara berusaha tetap tenang. Ibu, kenapa kartu saya diblokir? Dia tidak mendongak. Ibu yang blokir. Suaranya begitu tenang sampai membuatku merinding. Aku terperangah. Blokir? Karena apa, Bu? Dia melanjutkan melipat baju.
lalu bicara seperti sedang membaca berita. Rumah ini tidak bisa membiarkan uang jatuh ke tangan orang yang tidak tahu cara menyimpannya. Kamu belanja tidak lapor ibu. Uang lari kemana, ibu tidak jelas. Jadi harus diblokir. Aku tersedak. Saya tidak belanja apa-apa, Bu. Kamu membantah lagi. Ibu bicara begini demi rumah ini. Jangan lupa, sejak kamu masuk ke sini, sepeser pun milikmu adalah milik keluarga ini. Ibu yang pegang itu benar. Aku menahan air mata yang hampir tumpah. Tapi ibu belum pernah memberi saya uang saku atau memberikan tugas yang butuh uang. Lalu saya pakai uang di mana? Dia meletakkan bajunya, menatapku dengan mata menyipit. Suaranya dingin membeku. Begitu ya bagus. Kalau tidak pakai, ya semakin mudah diblokir. Aku tahu persis dia sengaja. Dia ingin aku tidak punya kontrol sedikit pun dalam hidupku sendiri. Semua uang yang kumasukkan ke rumah ini, semua yang kukontribusikan sekarang menjadi alat baginya untuk mengikatku lebih erat lagi. Aku ingin bicara lagi, tapi di belakangku terdengar suara langkah Budi. Ada apa kok ribut-ribut? Aku menoleh. Dia bicara sangat wajar. Kamu melakukan apa sampai ibu harus memblokir kartu? Jangan buat ibu khawatir lagi. Aku menatapnya dan merasa hatiku hancur satu lantai lagi. Tanpa perlu tahu benar atau salah, tanpa perlu mendengar penjelasanku, tanpa perlu tanya apakah aku ada kesulitan, mereka sudah berdiri di sisi yang sama sejak lama. Aku keluar ke koridor. Bayanganku memanjang di lantai keramik yang dingin. Aku bersandar di dinding, menarik napas dalam-dalam. Entah kenapa tepat pada momen itu, di tengah rasa malu, rasa tidak berdaya dan perasaan dirampas hak keputusannya, di dalam diriku muncul sebuah titik terang. Sangat kecil, tapi jelas. Pertama kali setelah sekian lama menunduk, aku mendengar di dalam hatiku ada suara yang sangat pelan, tapi pasti. Tidak boleh berlanjut seperti ini. Aku membuka mata. Rasa sesak di dada tidak lagi mencekik seperti sebelumnya, melainkan digantikan oleh sesuatu yang mirip kesadaran. Di dalam diriku mulai tumbuh benih perlawanan pertama. Sejak malam itu, Ibu Hartati memblokir seluruh kartuku. Suasana di rumah ini semakin menyesakkan. Aku melangkah seolah di bawah kakiku bukan lantai keramik, melainkan rumput kering. Hanya butuh satu percikan api kecil untuk meledak menjadi kebakaran besar. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Setidaknya aku harus bicara dengan Budi. Aku perlu tahu posisi diriku di matanya tersisa berapa banyak. Malam itu hujan rintik-rintik. Aku berdiri di balkon, kedua tangan memegang pagar yang sangat dingin. Di dalam kamar, Budi sedang berbaring menonton bola. Cahaya biru dari layar terpancar di wajahnya yang acuh tak acuh dan terasa asing. Aku menarik napas dalam lalu masuk ke dalam. Budi, aku ingin bicara. Dia mematikan TV tapi tidak duduk. Ya, bicaralah. Suaranya begitu tenang sampai membuatku gemetar. Di mana cinta yang dulu? Di mana perhatian kecil itu? Aku duduk di pinggir tempat tidur, memutar badan menghadapnya. Apa kamu tidak melihat cara ibu memperlakukanku sudah keterlaluan? Dia mengernyit seolah pertanyaanku adalah hal yang mengganggu. Ibu memang begitu dari dulu. Kamu bersabarlah sedikit. Namanya juga keluarga. Keluarga. 3 kata akrab seperti mantra yang dia gunakan untuk menghindar dari segala tanggung jawab. Aku berusaha tetap tenang. Aku sudah bersabar selama 2 tahun, Budi. Ibumu mengontrol setiap kata, setiap gerakanku. Kartuku diblokir ibu. Uangku ibu yang simpan. Masalah anak, ibu bicarakan di depanku seolah aku orang paling rendah di dunia. Budi duduk. Suaranya mulai tidak enak. Apa maksudmu bicara begitu? Ibu itu orang tua. Apapun yang ibu katakan demi kebaikan kita. Kamu saja yang berpikir negatif. Aku tertawa pelan. Tawa yang terdengar pecah. Aku sedang bicara denganmu.
Tapi kamu hanya mencari cara untuk membela ibu. Budi menggeleng. Bukan begitu. Tapi kamu harus paham, siapapun yang jadi menantu pasti harus mengalami sedikit kesulitan. Kamu saja yang melebih-lebihkan, jadi segalanya terasa berat. Kalimat itu menusuk tepat ke dadaku. Aku menatapnya dalam-dalam, seolah ingin menemukan di mata itu sedikit rasa tanggung jawab, sedikit rasa sayang, sedikit bagian dari suami yang dulu pernah ku cintai. Tapi tatapan itu menghindariku. Budi, jika kamu benar-benar menganggapku istri, setidaknya sekali saja kamu harus membelaku. Dia sempat tertegun, tapi hanya sedetik, lalu menghela napas. Jangan paksa aku berdiri di tengah. Ibu adalah ibuku, kamu istriku. Tapi masalah ini, aku tidak ikut campur. Aku tersentak berdiri. Tenggorokan sesak sampai tidak bisa bernapas dalam. Aku tidak butuh kamu berdiri di tengah. Aku hanya butuh kamu melihatku juga sebagai manusia. Aku juga bisa sakit. Budi ikut berdiri, mengulurkan tangan ingin menarikku kembali. Tapi dia hanya meletakkan tangan di bahuku, ringan seperti tepukan hiburan basa-basi. Sabar sajalah, ibu memang galak, tapi kalau sudah lama akan paham. Aku tidak ingin karena kamu keluarga jadi ribut. Aku melihat tangan yang diletakkan di bahuku. Tangan yang pernah menuntunku menyeberang jalan. Yang pernah menggenggam erat di hari pernikahan. Yang pernah mengelus rambutku saat aku menangis. Tapi sekarang terasa dingin seperti tangan orang asing. Budi melepaskan tangan, berpaling. Dia menyalakan TV lagi. Seolah pembicaraan tadi hanyalah iklan yang lewat di tengah pertandingan. Aku berdiri di sana lama sekali. Di dalam hati rasanya seperti gelas yang baru saja dibalikkan. Malam itu aku sulit tidur. Aku berputar terus, nafas terputus-putus. Akhirnya aku berdiri turun ke dapur minum air. Saat membuka kulkas, aku melihat di rak ada sobekan kertas kuning yang entah siapa yang menaruhnya. Aku mengambilnya. Tulisan tangan yang akrab milik Ibu Hartati terlihat jelas. Mulai bulan depan, kamu tidak perlu ke pasar atau membeli apapun lagi. Masalah uang ibu yang urus, kamu hanya perlu mengerjakan pekerjaan rumah dan penurut saja. Aku meremas kertas itu. Seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku paham. Dia sudah menganggapku seperti pembantu. Seorang pelayan yang tidak punya hak menyentuh uang atau menentukan apapun dalam hidupnya. Aku kembali ke kamar, Budi sudah tidur. Aku menatapnya di kegelapan, menatap punggung yang dulu menjadi sandaranku. Sekarang hanya tinggal lengkungan dingin yang asing. Aku duduk di pinggir tempat tidur. Air mata tumpah, tapi aku menelannya kembali. Aku tidak ingin menangis lagi. Semakin menangis, aku semakin merasa lemah. Mungkin pertama kali dalam kehidupan pernikahan ini, aku mengakui pada diriku sendiri. Aku sudah kehilangan budi, kehilangan sandaran, kehilangan kepercayaan, kehilangan bahkan rasa hormat kepada pria yang dulu pernah kubanggakan sebagai suami. Tapi hal yang paling menakutkan adalah aku mulai kehilangan kepercayaan pada pernikahan ini sendiri. Dan ketika kepercayaan sudah hilang, yang tersisa bukanlah keputusasaan, melainkan kesadaran. Sebuah kesadaran yang diam-diam membakar semua yang lemah di dalam diriku, hanya menyisakan satu titik cahaya kecil, tapi tajam, seperti mata pisau di dalam hati. Aku tahu, segala upayaku untuk menyelamatkan telah gagal. Dan kegagalan itu adalah awal bagi sesuatu yang lain yang sedang diam-diam terbangun di dalam diriku. Setelah malam panjang tanpa tidur, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena ingin menyenangkan siapapun, tapi karena di dalam hatiku ada sesuatu yang sedang bergeser pelan, namun jelas, seperti permukaan air yang tertiup angin. Aku berdiri di depan cermin menatap wajahku yang kuyu, mata sembab, bibir pucat, rambut berantakan. Seorang wanita yang dulu percaya diri, dulu memimpin puluhan staf, dulu menandatangani kontrak besar,
sekarang tampak seperti bayangan kejam dari dirinya sendiri. Aku mengelus lembut pipiku. Sekali saja, aku ingin mendengar satu kalimat yang memihakku. Tapi di rumah ini, tidak ada yang cukup baik untuk memberiku hal itu. Aku membuka ponsel. Tanpa berpikir lama, aku menekan nomor Aditya. Aditya dulu adalah sekretarisku, sejak masa aku masih bekerja di perusahaan yang dikelola ibu mertuaku. Dia menyaksikan lebih banyak dari yang kukira dan juga paham betul siapa aku di masa lalu. Wanita yang berpendirian teguh tidak mudah membiarkan orang lain menindasnya. Telepon berdering 3 kali lalu diangkat. Suara Aditya terdengar berat dan tiba-tiba hangat. "Kak Lestari, kenapa jam begini kakak menelpon?" Mendengar suara itu, tiba-tiba dadaku sesak. Sudah sangat lama aku tidak mendengar suara yang tidak mengandung penghakiman, tidak meremehkan, tidak memaksa. "Aditya, kamu ada waktu tidak? Kakak hanya butuh bicara denganmu sebentar." Aditya tidak bertanya alasan, hanya langsung berkata, "Kakak di mana? Saya segera ke sana." Aku terburu-buru berkata, "Jangan, kakak tidak ingin bertemu di rumah, di kafe dekat kantor lama saja." Aku datang lebih awal, duduk sendirian di sudut tersembunyi. Hati terasa panas dingin bercampur. Di luar, kendaraan berlalu lalang, suara klakson berisik. Tapi aku merasa terpisah dari dunia itu. Terpisah dari setiap suara, setiap gerakan. Sekitar 10 menit kemudian, Aditya masuk dengan langkah cepat, sedikit miring mencari-cari. Saat melihatku, dia tertegun sejenak. "Kakak kurus sekali, ada apa sebenarnya?" Aku mengatupkan bibir berusaha tetap tenang, tidak ingin menangis lagi, tidak ingin terlihat lemah sekali lagi. Aditya duduk, matanya penuh perhatian. "Kakak katakan saja, apa yang membuat kakak jadi begini?" Aku bercerita semuanya. Mulai dari hal-hal kecil seperti diawasi, sampai masalah kartu diblokir, sampai dihina tepat di depan suami, sampai kenyataan Budi tidak lagi memihakku. Aditya mendengar dengan sangat teliti, tidak menyela, tidak mendecap, tidak menghakimi, hanya menatapku dengan tatapan orang yang benar-benar mendengarkan. Saat aku berhenti, dia bertanya pelan, "Lalu, sekarang apa rencana kakak?" Aku tersenyum hambar. Kakak tidak tahu lagi. Segalanya yang kakak punya sekarang seolah sudah dirampas orang. Aditya mengernyit. "Siapa yang merampas?" Aku menjawab dengan hati yang sakit. "Keluarga suami, dan juga suami yang dulu pernah kakak percaya." Aditya bersandar di kursi, menatapku sebentar lalu mengucapkan kalimat yang membuat jantungku berdetak kencang. "Kak Lestari, kakak lupa ya?" Aku bingung. Lupa apa? Aditya mendekat ke arahku. "Kakak masih punya saham besar di perusahaan. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Tidak ada yang berhak memblokir apa yang milik kakak." Aku terdiam. Kalimat itu seperti tamparan yang membuatku tersadar. Aku terbata. "Tapi kakak sudah tidak ikut mengelola. Ibu mertuaku yang pegang semua kekuasaan sekarang." Aditya tertawa, tapi jenis tawa yang sama sekali tidak lucu. "Ibu mertua kakak mengelola karena kakak mengundurkan diri, tapi saham tetap atas nama kakak. Hal ini tercatat jelas secara hukum. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tidak ada yang boleh menyembunyikan apapun dari kakak. Kakak hanya perlu masuk ke rapat pemegang saham saja. Maka keadaan pasti berubah." Aku duduk tegak, kedua tangan saling menggenggam. Aditya melanjutkan. Kali ini suaranya pasti seperti paku yang dipukul. "Kakak lupa betapa hebatnya kakak dulu. Orang seperti kakak kok bisa-bisanya dibiarkan mereka menuntun sampai seperti ini? Saya tidak percaya." Seluruh dunia di dalam diriku berputar. Aku ingat hari-hari ketika aku masih memimpin divisi pemasaran. Suara yang lantang, tegas, dan berwibawa. Aku ingat rapat-rapat ketika aku berdiri di depan ruangan, mempresentasikan strategi. Aku ingat saat aku sendiri yang menangani krisis kontrak, menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar.
Aku pernah kuat. Aku pernah punya posisi. Aku pernah dihormati. Tapi hanya setelah menikah, aku membiarkan diriku dikikis sampai tidak berani memutuskan apapun untuk diriku sendiri. Bahkan, aku lupa hak terbesar milikku. Aditya merendahkan suara secara perlahan. Kakak tidak salah. Kakak hanya dimanfaatkan sedikit demi sedikit. Aku mendongak, mata pedih. Kenapa kamu bicara mirip hal yang belum berani kakak pikirkan? Aditya menatapku seperti menatap saudara sendiri. Bukan belum berani pikir, tapi kakak tidak diizinkan berpikir. Mereka membuat kakak percaya bahwa kakak tidak punya apa-apa, padahal kenyataannya sebaliknya. Aku bersandar di kursi, napas terasa berat. Dari suatu tempat di dalam diriku, sebuah perasaan asing muncul. Bukan rasa sakit, bukan rasa sedih, melainkan perasaan memegang kembali kunci dari hidupku sendiri. Aditya memegang gelas air dan mendorongnya ke arahku. Minumlah, Kak. Lalu jika kakak mau, saya akan bantu. Saya tidak akan membiarkan kakak berjuang sendirian. Aku memegang gelas air itu dengan tangan yang masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena setelah sekian lama, pertama kali aku merasa tidak ditinggalkan sepenuhnya. Aku menatap Aditya, menatap tatapan matanya yang teguh, lalu menarik napas panjang. Aku mengerti satu hal yang sangat jelas sampai menyakitkan hati. Aku tidak salah. Aku dimanfaatkan. Aku menceritakan hal ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi agar wanita-wanita yang sedang bertahan sepertiku tahu bahwa mereka tidak sendirian. Setelah pertemuan dengan Aditya, di kepalaku terus terngiang-ngiang kalimat, "Kakak masih punya saham besar di perusahaan." Kalimat itu seperti aliran listrik kuat yang membangunkanku dari mimpi buruk selama bertahun-tahun. Tapi Aditya tidak berhenti di situ. Pagi berikutnya, dia menelponku ke kafe lama. Suaranya pelan dan penuh ketegangan. "Kakak segera ke sini, ada sesuatu yang harus kakak lihat." Aku datang awal, tapi Aditya sudah duduk di sana sebelumnya. Di depannya ada tumpukan berkas tebal yang dijepit tali karet yang sudah sangat kencang sampai hampir putus. Wajah Aditya serius, berbeda jauh dari wajah ramahnya yang biasanya. Dia mendorong tumpukan berkas itu ke arahku. "Kakak bacalah, tapi siapkan mental dulu." Aku membuka halaman pertama yang berisi daftar pengeluaran tidak wajar, detail hingga tanggal dan isinya. Banyak pengeluaran dicatat dengan alasan umum, seperti biaya kantor, biaya operasional, renovasi internal, tapi jumlah uangnya besar, tidak masuk akal. Aku melirik Aditya. Dia mengangguk. Ibu Hartati yang menandatangani semua ini. Tidak ada di kantor yang berani tanya. Aku membuka halaman berikutnya, kontrak. Serangkaian kontrak yang ditandatangani dengan mitra asing sama sekali tidak ada di daftar mitra lama perusahaan. Banyak kontrak yang dihapus tulisannya, diubah tanggalnya, dan terutama penandatangannya adalah Ibu Hartati sebagai direktur. Tanganku gemetar. Budi di mana? Kenapa dia tidak tahu masalah ini? Aditya menghela napas. Budi hanya bagian operasional SDM, tidak punya hak melihat laporan keuangan secara mendalam. Dan saya yakin ibu mertua kakak juga tidak mengizinkannya melihat. Aku terhenti sejenak. Jadi aku bukan satu-satunya orang yang ditutup matanya. Aku lanjut membaca. Setiap halaman yang dibuka seperti jarum yang menusuk kain tipis kepercayaan terakhirku untuk keluarga itu. Ada pembayaran yang berulang, ada pengeluaran untuk hadiah pelanggan, tapi sama sekali tidak ada pelanggan yang menerimanya. Beberapa pengeluaran dicatat sebagai hadiah hari raya, tapi nilainya terlalu besar, sampai aku tahu pasti itu bukan hal yang normal. Aditya memberikan tas dokumen lain. Ini yang menurut saya kakak paling perlu lihat. Aku membukanya. Ternyata notulensi rapat internal 3 bulan lalu. Tertulis jelas, perusahaan mengalami penurunan laba serius karena pengeluaran yang tidak jelas asalnya. Audit internal sudah menyarankan pemeriksaan, tapi diminta dihentikan oleh direktur agar tidak merusak reputasi. Direktur yang dimaksud adalah Ibu Hartati. Aku mendongak.
Jantung berdebar kencang. Aditya, selama ini kamu tahu semua ini? Dia menggeleng. Tidak, saya hanya merasa aneh. Sejak kakak berhenti, kantor jadi berantakan. Tapi baru-baru ini saya baru menemukan dokumen ini. Di dalam ada orang yang ingin memberikan ini pada kakak. Mereka tidak berani maju langsung lawan. Aku meremas tumpukan berkas itu. Ibu Hartati memegang jabatan direktur secara formal. Sementara setelah aku mundur untuk mengurus urusan keluarga, aku menandatangani surat pengalihan pengelolaan, tapi tidak menandatangani pengalihan saham. Ternyata dia menggunakan posisi itu untuk menyembunyikan kerugian. Bahkan ada tanda-tanda melakukan hal ilegal. Aku bertanya pelan, suara bergetar, tapi jelas setiap katanya. Ibu mertuaku, apa dia tahu aku masih punya hak pemegang saham pendiri? Aditya mengatupkan bibir menatapku dengan tatapan khawatir sekaligus kasihan. Bukan hanya dia tidak tahu, tapi dia mengira kakak sudah menyerahkan semuanya untuk keluarga. Dia percaya kakak hanya menantu, tidak punya hak lagi. Dia menganggap kakak orang luar, makanya dia berani bertindak begitu berani. Aku duduk diam, rasa dingin menjalar di tulang belakang. Bukan karena takut, tapi karena kebenaran terungkap begitu jelas. Aku disingkirkan dari setiap posisi penting di perusahaan, bukan karena aku tidak mampu, tapi karena mereka ingin membuangku, ingin merampas pengaruhku, ingin aku hanya jadi wanita di dapur, tidak tahu apa-apa, tidak punya suara. Ternyata aku sudah percaya. Percaya sampai membuat diriku menyusut, mengubah diriku sendiri menjadi bayangan. Aditya menatapku, suaranya pelan. Kak Lestari, apakah kakak tahu jika kakak muncul di rapat pemegang saham dengan dokumen ini, apa yang akan terjadi? Aku mendongak, mata Aditya berkilat. Segalanya akan berbalik sepenuhnya. Aku menutup tumpukan berkas itu pelan, tanganku tidak lagi gemetar. Sebuah ketenangan aneh menjalar di dadaku, seperti aku baru saja menemukan kembali kunci yang hilang sangat lama. Aku menatap keluar jendela kaca. Di luar mendung mulai datang. Angin kencang meniup pintu sampai bergetar pelan. Tapi di dalam hatiku, satu-satunya yang terdengar bukanlah suara angin, bukan suara kendaraan di jalan, melainkan suara kesadaran terakhir yang sedang terbuka. Aku tidak lemah. Aku hanya ditutup matanya. Dan tirai itu akhirnya telah jatuh. Kabar aku muncul kembali di kantor tersebar secepat angin. Aku baru saja keluar dari kafe dengan Aditya belum genap 1 jam, ponselku sudah mulai bergetar terus-menerus. Pertama pesan dari beberapa rekan kerja lama yang bertanya apakah aku kembali bekerja. Lalu manajer SDM menelepon bertanya basa-basi. Tapi yang paling penting adalah pesan dari Ibu Hartati yang dikirim di grup keluarga. Menantu lama kembali ke kantor bikin gaduh. Siapapun yang bertemu harap menghindar. Jangan sampai terhasut urusan internal. Aku sedang berdiri di depan cermin kamar mandi saat menerima pesan itu. Air dari keran mengalir di tanganku. Dingin, tapi tidak cukup dingin untuk membuatku gemetar lagi. Aku melihat pesan panjang darinya. Merasa seolah sedang melihat versi terakhir dari wanita yang tidak pernah mau kehilangan kontrol. Pintu kamar terbuka pelan. Budi masuk, ponsel masih di tangan. Dia menatapku lama, wajahnya sangat tidak nyaman. Lalu ponselku bergetar lagi. Pesan darinya. Kamu jangan bikin ibu malu. Kamu sedang bikin masalah apa di kantor? Aku mengelap tangan yang basah, membuka pintu dan keluar. Budi masih berdiri di sana. Ekspresinya seolah dirinya adalah orang yang dihina. Aku bertanya, suaranya tenang sampai aku sendiri merasa aneh. Kamu mengirim pesan padaku, padahal berdiri di depanku tidak bisa bicara sepatah kata pun. Wajahnya memerah, tapi bukan karena malu, karena tidak nyaman. Aku ingin bicara baik-baik, tapi kamu selalu bikin masalah rumit. Ibu sedang capek. Kamu malah kembali ke kantor bikin rusuh. Apa kamu tidak memikirkan harga diri ibu? Aku menatap matanya langsung. Pertama kali setelah sekian bulan. Apa kamu pernah memikirkan harga diriku? Budi tersentak. Dia terbata.
Apa maksudmu bicara begitu? Aku tersenyum. Senyum yang tidak lagi terasa pahit, hanya dingin dan tipis seperti benang. Kamu merasa ibu menjelek-jelekanku di kantor itu biasa, tapi menanyakan hak milikku sendiri justru dibilang memalukan. Budi membuka mulut tapi tidak bisa bicara. Dia tidak punya jawaban karena dia pun tidak pernah menganggapku sebagai orang yang punya suara di keluarga ini. Ponselku bergetar lagi. Kali ini telepon dari nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara seorang mbak akuntansi lama bergetar. Bu Lestari, apa benar ibu kembali untuk rapat pemegang saham? Di sini jajaran pimpinan sangat heboh. Ibu Hartati bilang ibu sedang mempersulit. Aku berterima kasih lalu menutup telepon. Aditya mengirim pesan sesudahnya. Kak, rapat luar biasa sore ini. Mereka ingin mencegat kakak sebelum muncul secara resmi. Aku menarik napas panjang. Segalanya terjadi lebih cepat dari dugaanku. Tapi anehnya, alih-alih takut, aku merasa seperti sedang melangkah tepat setiap nadanya ke dalam sebuah permainan yang sejak lama milikku. Budi menatapku, suaranya keras. Kamu benar-benar mau pergi? Kamu ingin rumah ini jadi kacau? Aku berbalik, mata tidak menghindar. Rumah ini sudah kacau sejak lama. Hanya kamu saja yang tidak melihatnya. Dia meremas tangan menahan diri. Jangan melawan ibu lagi. Ibu melakukan apapun demi kebaikanmu. Aku tertawa. Tawa yang keluar seperti pisau merobek udara. Demi kebaikanku, memblokir semua kartuku, melarangku pegang uang sendiri, bilang aku tidak tahu cara punya anak, menjelekanku di kantor. Kalau itu demi kebaikanku, mungkin aku adalah orang paling beruntung di dunia. Budi tidak bisa bicara lagi. Dia menatapku seperti menatap orang asing, dan aku menyadari aku sudah berhenti berharap dia memihakku entah sejak kapan. Aku merapikan tas, mengambil jaket, dia menghadang. Mau kemana? Aku menjawab singkat. Kantor. Dia pucat. Kamu pergi adalah mencari masalah sendiri. Kamu tidak tahu, Ibu. Aku memotong. Tidak ada lagi yang bisa menakutiku. Aku melangkah keluar dari kamar. Suara pintu yang tertutup di belakang terdengar seperti tanda titik dari sesuatu yang sudah mati sejak lama. Turun ke lantai bawah, aku melihat Ibu Hartati sedang bicara dengan seseorang lewat telepon. Suaranya keras, tidak salah lagi. Dia kalau berani muncul di kantor, saya akan beritahu langsung. Saya tidak akan membiarkan. Menantu lama kok, sok mau ikut rapat-rapat pimpinan. Dia melirikku, lalu berpaling seolah tidak kenal. Tapi aku tidak butuh pengakuannya lagi. Aku membuka pintu dan keluar. Udara luar sejuk, langit mendung. Angin bertiup kencang seperti menandakan badai akan datang. Tapi kali ini aku tidak menghindari badai. Aku melangkah lurus menuju ke sana. Di jalan, ponsel bergetar lagi. Satu pesan tambahan dari Budi. Jangan keras kepala lagi. Segera pulang sebelum terlambat. Aku melihat layar tapi tidak membalas. Aku memasukkan ponsel ke tas, melangkah lebih cepat. Tekanan kembali datang kedua kalinya. Tapi berbeda dengan sebelumnya, aku tidak lagi gemetar. Tidak lagi takut. Tidak lagi lemah berdiri di sudut rumah melihat mereka menginjak-injak harga diriku. Aku tahu apa yang sedang kulakukan. Dan pertama kali setelah sekian lama, aku tahu aku benar. Mendung di langit memanjang. Badai akan datang. Tapi aku juga akan datang. Permainan ini bukan lagi milik mereka sendiri. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan sangat aneh. Tidak senang, tidak sedih, tidak marah, hanya merasa jernih. Begitu jernih sampai setetes air pun tidak bisa menggoyahkannya lagi. Aku turun dari tempat tidur, menarik gorden, cahaya masuk menyinari wajahku di cermin. Pertama kali setelah sekian bulan, aku merasa sadar. Bukan sadar karena terluka, tapi sadar karena tahu aku sudah menyentuh dasar dan tidak bisa jatuh lebih dalam lagi. Ponsel berbunyi pesan. Aku melirik sebentar, Budi.
Kamu jangan ke kantor hari ini, ibu sedang sangat marah. Aku menghapus pesan itu seketika, tanpa ragu sedikit pun. Aku tidak perlu tahu apa yang sedang dia pikirkan, juga tidak perlu tahu Budi memihak siapa. Satu-satunya hal yang harus kulakukan sekarang adalah memihak diriku sendiri. Aku membuka lemari mengambil tumpukan berkas yang diberikan Aditya kemarin. Setiap halaman kertas, setiap angka, setiap detail kebocoran ada di sana, seperti kepingan puzzle besar yang selama ini sengaja disembunyikan dariku. Aku merapikan dokumen dan memasukkannya ke dalam tas kulit lama yang pernah kubawa ke rapat-rapat penting bertahun-tahun lalu. Hari aku menaruh tas itu di pojok lemari, aku mengira tidak ada kesempatan lagi untuk memakainya. Sekarang membukanya, aroma kulit lama mengingatkanku pada perasaan berwibawa saat aku masih menjadi diriku sendiri. Saat aku turun ke bawah, Ibu Hartati sedang duduk minum teh. Dia mendongak, matanya dingin. Kamu mau pergi kemana lagi? Rumah ini tidak ada yang menganggur untuk membereskan kekacauanmu. Aku berdiri tegak, menjawab dengan tenang. Saya ke kantor. Dia meletakkan cangkir teh dengan keras sampai airnya tumpah keluar. Kamu pikir kamu punya hak? Kamu mau apa di sana? Bikin malu lagi. Aku menatap matanya langsung. Suaraku tidak tinggi, tidak bergetar. Saya mengerjakan urusan saya. Dia tertawa. Tawa yang berisik sampai seluruh ruangan terasa dingin. Urusanmu? Kamu hanya mantan menantu. Kamu pikir siapa yang masih menghargaimu? Aku merapikan tas. Saya adalah pemegang saham pendiri. Dan ibu tahu hal itu lebih baik dari siapapun. Dia pucat sesaat, tapi cukup bagiku untuk melihat dia tidak lagi berdiri tegak dalam rasa percaya diri sebelumnya. Dia berdiri tiba-tiba, menunjukku. Siapa yang memberitahumu? Siapa yang menghasutmu? Aku tidak menjawab. Tidak perlu. Aku berbalik pergi, meninggalkan suara geramnya yang penuh amarah di belakang. Tapi anehnya, itu tidak lagi membuatku takut. Itu justru membuatku yakin bahwa aku sedang di arah yang benar. Dalam perjalanan ke kantor, aku membuka kaca jendela taksi agar angin masuk. Kota di pagi hari ramai, tapi hatiku tenang secara aneh. Rasanya seperti pintu-pintu yang kukira terkunci rapat ini sedang terbuka satu persatu. Saat aku melangkah masuk ke lobi kantor, beberapa karyawan lama tertegun. Mereka menatapku seperti menatap orang dari masa lalu yang muncul kembali. Antara terkejut dan berharap. Seorang gadis yang kukenal pernah bekerja bareng berbisik pada temannya. Bu Lestari sudah kembali tuh. Aditya menunggu di lift. Saat melihatku, dia memberikan senyum tipis. Kakak sudah datang, rapat segera dimulai. Aku mengangguk. Ayo. Ruang rapat besar hari ini ramai secara tidak wajar. Beberapa pemegang saham sudah datang duduk berdiskusi kecil. Saat aku masuk, seluruh ruangan seketika hening. Banyak mata tertuju padaku. Ada yang terkejut, ada yang khawatir, ada yang tidak nyaman. Dan orang yang paling tidak nyaman tentu saja Ibu Hartati. Dia berdiri seketika saat melihatku. Kamu mau apa di sini? Rapat pemegang saham adalah urusan internal pimpinan. Kamu tidak ada bagian. Aku dengan tenang meletakkan tas dokumen di meja. Saya rasa saya punya hak penuh untuk ada di sini. Seorang pemegang saham bicara keras. Bu Lestari masih pemegang saham pendiri. Secara hukum, dia punya hak menghadiri setiap rapat terkait keuangan. Ibu Hartati terdiam, tapi dia masih berusaha menekan situasi, mengambil kembali wibawa kepemimpinan yang akrab. Kamu pikir kamu datang ke sini bisa menyelesaikan apa? Kamu menghancurkan keluarga, lalu sekarang menghancurkan perusahaan juga. Aku membuka tas, mengeluarkan tumpukan berkas yang disiapkan Aditya. Tidak menjawab satu pun dari yang dia katakan, hanya meletakkannya tepat di tengah meja rapat. Suaraku terdengar jelas. Saya datang untuk mempresentasikan pengeluaran tidak wajar selama ini, serta kontrak-kontrak yang tidak transparan yang ditandatangani direktur saat ini. Seluruh ruangan heboh. Orang-orang yang duduk di depanku membungkuk untuk melihat lebih jelas. Ibu Hartati mundur selangkah,
Matanya membesar. Dari mana kamu mendapatkan semua itu? Aku menatapnya langsung dan pertama kali aku melihat rasa takut di matanya. Saya hanya melakukan hal yang seharusnya saya lakukan sejak lama. Mengontrol aset milik saya sendiri. Rapat dimulai sesaat setelah itu dengan pertanyaan beruntun tentang tanggung jawab akuntabilitas. Tapi aku tidak lagi peduli dengan keributan itu. Pada momen itu, aku menyadari aku telah benar-benar berdiri. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya mengambil kembali apa yang milikku. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Setelah rapat pemegang saham hari itu, suasana di kantor berubah total. Orang-orang tidak lagi melihatku sebagai bayangan yang kabur. Tatapan ragu, khawatir, atau penasaran semuanya ada. Tapi sama sekali tidak ada lagi yang menganggapku sebagai menantu yang diinjak-injak di rumah Ibu Hartati. Aku adalah pemegang saham pendiri. Dan fakta itu baru saja kembali seperti suara guntur di siang hari. Tapi untuk benar-benar membalikan keadaan, aku butuh lebih dari sekedar kemunculan. Aku butuh bukti. Aditya paham betul hal itu. Jadi, pagi berikutnya dia menelponku ke kafe dekat kantor. Saat aku datang, Aditya sudah duduk di sana dengan laptop terbuka. Di sampingnya ada 2 kotak dokumen baru yang baru saja dibawa. Aditya menatapku, suara rendah tapi pasti. Hari ini kakak harus kuat. Segalanya yang saya kumpulkan ada di sini. Kakak lihatlah. Aku duduk. Di dalam 2 kotak itu ada salinan rekening koran detil dari divisi akuntansi internal. Berkas-berkas yang terlupakan atau sengaja ditaruh paling bawah sistem. Aditya menunjuk setiap halaman, setiap baris menjelaskan secara jelas. Bagian ini dicatat perbaikan mesin, tapi kantor sama sekali tidak ada struk perawatan. Saya tanya teknisi, mereka bilang belum pernah servis. Halaman berikutnya, ini adalah faktur hadiah, tapi pelanggan di sana mengonfirmasi tidak menerima apa-apa. Saya telepon, tanya, mereka terkejut sekali. Aku mengangguk tidak bicara, tapi di dalam hati terasa panas. Setiap jalur terhubung satu sama lain. Setiap perilaku tidak wajar, perlahan menjadi sebuah jaringan besar yang disembunyikan Ibu Hartati selama ini. Aditya menarik kursi mendekatiku, menunjuk tabel angka. Lihat kak, saat kakak masih bekerja, laba rata-rata lebih tinggi dari sekarang. Sejak kakak pergi, pengeluaran internal naik tidak wajar. Tidak bicara belak-belakan, tapi sekali lihat saja sudah tahu ada masalah. Aku bernapas ringan. Bukan karena sulit percaya, tapi karena hal yang pernah kurasakan samar, kini terpampang jelas di depanku. Ibu Hartati menggantikanku bukan untuk membantu perusahaan, tapi agar mudah dimanipulasi. Aditya membuka satu file lagi. Masalah ini lebih berat. Ada 3 kontrak yang ditandatangani dalam minggu yang sama, dengan 3 perusahaan berbeda, tapi semuanya menggunakan alamat pendaftaran bisnis yang sama, alamat fiktif yang tidak ada. Aku meremas tangan. Aditya lanjut. Saya cari, sudah tidak ada perusahaan seperti itu. Bisa jadi perusahaan cangkang atau perantara pencucian uang. Tapi yang paling jelas adalah tanda tangan direkturnya. Direktur yaitu Ibu Hartati. Angin dari jendela kaca meniup membuat rambutku sedikit bergerak. Tapi tulang belakangku dingin seperti membeku. Aku ingat kata Aditya kemarin, kakak hanya dimanfaatkan. Sekarang aku baru melihat jelas tingkat pemanfaatan itu. Aditya menatapku. Kakak baik-baik saja? Aku mengangguk, tapi suaraku sedikit parau. Baik, kakak hanya menyesal baru menyadarinya terlambat. Aditya meletakkan satu tangan di tumpukan kertas. Suara teguh. Terlambat pun tidak apa-apa. Yang penting kakak siap. Aku menarik napas dalam. Siap. Sore itu, Dewan Direksi mengadakan rapat tertutup. Aku diundang hadir sebagai pemegang saham pendiri. Saat masuk, banyak mata menatapku dengan hormat bercampur ragu. Tidak ada lagi yang berani menganggapku orang asing.
Seorang pemegang saham tua bertanya langsung, "Bu Lestari, apakah ibu punya dokumen bukti kerugian ini?" Aku berdiri, membuka tas, mengambil seluruh berkas yang disiapkan Aditya. Setiap lembar aku letakkan di meja dengan rapi, tegas. Tidak ada sedikit pun tangan yang gemetar. Ini adalah perbandingan antara biaya yang diumumkan perusahaan dan pengeluaran internal aktual. Ini adalah serangkaian kontrak tidak wajar. Tidak ada konfirmasi mitra. Ini adalah pengeluaran hadiah tanpa penerima. Semuanya bertepatan dengan waktu direktur menjabat yang menandatanganinya. Seluruh ruangan diam, seolah seseorang baru saja menutup rapat pintu. Pemegang saham tua mengambil kacamata membaca setiap baris. Sesaat kemudian dia mendongak menatap setiap orang di ruangan, lalu bicara pelan tapi tajam. Masalah ini tidak bisa tidak diselidiki. Ibu Hartati wajahnya merah padam, berusaha tetap tenang. "Bu Lestari, Anda sedang sengaja menjelekkan saya. Anda ambil dari mana semua ini? Orang internal mana yang membocorkan?" Aku menatapnya, tatapan tenang. "Saya tidak menjelekkan siapapun. Saya hanya menyampaikan kebenaran." Dia memukul meja dengan keras. "Kebenaran apa? Kamu masuk ke kantor dengan status apa sampai bikin kacau begini?" Aku menjawab langsung jelas. Status pemegang saham pendiri yang memiliki persentase modal lebih besar dari ibu. Seluruh ruangan serempak mendongak. Banyak orang terkejut sampai menjatuhkan pena. Aku melihat jelas di mata mereka timbangan kekuasaan sedang miring. Dewan meminta pemeriksaan independen. Dokumen dikumpulkan. Rapat memanas menjadi sesi pemeriksaan menyeluruh. Ibu Hartati berusaha menutupi, tapi semakin bicara, dia semakin memperlihatkan celah. Dia panik, wajah merah, bahkan bicara keras, tapi tidak ada lagi yang melindunginya. Tidak ada yang memihaknya. Aditya berdiri di sudut ruangan menatapku. Tatapan matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bangga. Aku hanya mengangguk pelan. Rapat berakhir dalam suasana tegang seperti dawai gitar yang kencang. Tidak ada yang bicara saat keluar. Semua mengerti. Badai yang sesungguhnya sudah dimulai. Tapi berbeda dengan kali-kali sebelumnya, kali ini aku tidak menghindar. Akulah yang memulainya. Dan aku tahu, aku telah melangkah ke tahap di mana tidak ada satupun orang di keluarga itu yang bisa menarikku kembali ke posisi rendah seperti dulu. Aku sudah siap. Aku sudah tahu apa yang mereka takutkan. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Ruang rapat besar perusahaan pagi itu terasa berat. Seolah seseorang baru saja menyelimuti plafon dengan kain tebal. Tidak ada yang bicara keras. Tidak ada yang tertawa. Semua hanya duduk tegak. Tatapan tertuju pada kursi di ujung meja. Di mana Ibu Hartati masih duduk selama bertahun-tahun sebagai direktur sementara, tapi menganggap dirinya sebagai pemilik mutlak. Aku berdiri di depan pintu ruang rapat beberapa detik, menarik napas dalam, perasaan tidak lagi gugup, hanya ada kesadaran dan ketegasan yang menyebar rata di dadaku. Aditya bicara pelan di samping. "Kakak masuk saja, segalanya yang tersisa biarkan saya yang dukung." Aku mengangguk lalu mendorong pintu masuk. Suara satu-satunya pada momen itu adalah suara sepatuku menyentuh lantai keramik. Seluruh ruang rapat menoleh. Beberapa pemegang saham secara tidak sadar berdiri. Orang yang tidak akrab denganku, tapi mereka paham kemunculanku bukan kebetulan. Ibu Hartati sedang menandatangani sesuatu, lalu mendongak. Matanya menyipit, darah naik ke wajahnya. Dia memukul meja dengan keras. "Kamu punya hak apa masuk ke sini?" Suaranya terdengar cempreng, cukup untuk membuat sekretaris tersentak, menjatuhkan tumpukan kertas. Aku tidak langsung menjawab. Aku berjalan lurus ke meja rapat, mengeluarkan tumpukan berkas dari tas, meletakkannya di meja dengan gerakan rapi dan tegas. Setelah itu aku berdiri tegap, menatap matanya langsung, kepala mendongak. Status pemegang saham pendiri. Seluruh ruangan seketika hening. Beberapa pemegang saham berpaling saling menatap satu sama lain.
Sisanya menatap Ibu Hartati menunggu reaksinya. Tidak ada yang ingin menengahi di tengah, tapi juga tidak ada yang berani menganggap ini masalah kecil. Ibu Hartati berdiri seketika. Wajahnya pucat, lalu merah padam seolah belum percaya telinganya baru saja mendengar apa. Kamu pemegang saham pendiri mana? Kamu hanya mantan menantu. Kamu tidak punya hak. Aku dengan tenang menarik kursi duduk. Tidak menaikkan nada bicara, tapi setiap kata jelas seperti pisau menggores permukaan meja. Saya belum pernah menandatangani pengalihan saham kepada ibu. Dan menurut hukum, asalkan saya masih memiliki persentase modal, saya punya hak menghadiri setiap rapat, termasuk rapat hari ini. Aditya memberikan berkas konfirmasi kepemilikan saham. Aku membukanya, meletakkannya tepat di depan dia. Setiap mata di ruangan tertuju pada Ibu Hartati. Ada yang mengernyit, ada yang ragu, ada yang menampakkan ekspresi sudah menebak hal ini, tapi tidak berani bicara. Ibu Hartati mundur selangkah kecil, sangat kecil, tapi cukup bagiku untuk melihat jelas getaran di kakinya. Kamu berniat menghancurkanku ya? Kamu pikir lembaran kertas ini bisa menakutiku? Aku perlahan menjawab, saya tidak menghancurkan siapapun. Saya hanya mengambil kembali hak saya. Ibu menjadi pengelola sementara saat saya mundur demi keluarga. Tapi bagian saham tidak pernah menjadi milik ibu. Seorang pemegang saham tua yang terkenal galak bicara. Ibu Hartati, dokumen kepemilikan saham ini sudah saya konfirmasi. Tanda tangan dan dokumennya sah. Wajah Ibu Hartati berubah warna. Pemegang saham lain membungkuk bertanya padanya. Jadi selama ini Anda mengira Anda punya kekuasaan penuh? Anda sama sekali tidak memeriksa saham masih dipegang siapa? Dia menelan ludah, berusaha tenang. Saya pikir sudah diserahkan semua. Aku menjawab langsung tajam dan dingin. Ibu yang berpikir, tapi hukum tidak berdasar pada apa yang ibu pikirkan. Suara bisik-bisik menyebar ringan di meja rapat. Tidak ada yang berani bicara keras, tapi jelas timbangan kekuasaan sudah miring. Dewan direksi memang sudah curiga sebelum pengeluaran tidak wajar ini. Kemunculanku hanyalah tetesan air yang membuat gelas meluap. Ibu Hartati berusaha berdiri tegak kembali, memaksakan wibawa kepemimpinan yang akrab. Kamu masih muda, kamu tidak paham mengelola perusahaan itu sesulit apa. Jangan mengira beberapa angka bisa tahu segalanya. Aku membuka berkas, membalik ke bagian pengeluaran tidak wajar yang sudah disiapkan Aditya. Aku mendorongnya ke arah dia. Ibu benar, saya tidak tahu cara mengelola perusahaan, tapi saya tahu cara membaca buku keuangan. Di sini dalam 2 tahun ibu memegang hak tanda tangan, biaya operasional naik tidak wajar 30%. Ada kontrak yang salah tanggal, ada faktur tanpa penerima, ada uang yang pergi tidak jelas tujuannya. Matanya terbuka lebar, aku lanjut bicara, suara rendah tapi berat seperti meletakkan batu di atas meja. Ada juga dana di luar pembukuan, dan ini adalah tanda tangan ibu. Aditya memberikan selembar kertas lagi, aku meletakkannya. Seluruh ruangan hening sesunyi kuburan. Seorang pemegang saham muda berbisik. Bu Lestari benar, sejak ibu berhenti, keuangan perusahaan tidak seimbang. Kami ada kecurigaan tapi kurang bukti. Hari ini ibu membawanya. Ibu Hartati seperti terdesak ke dinding. Dia mengambil tumpukan kertas membuangnya ke meja. Semuanya fitnah. Kamu pikir kamu membohongi siapa? Karyawan yang iri padaku, makanya bikin rencana menjatuhkan. Aku menatapnya langsung. Ibu tidak perlu menyalahkan siapapun. Orang yang menandatanganinya adalah ibu. Suasana sangat pekat, sampai terdengar suara jarum jatuh. Seorang anggota dewan terakhir bicara. Ibu Hartati, sesuai aturan perusahaan, saat ada dugaan kerugian, direktur harus memberikan penjelasan, bukti, dan sementara waktu diberhentikan dari jabatan selama masa pemeriksaan. Ibu Hartati berteriak, "Kalian berani-berani percaya wanita ini daripada aku." Pemegang saham itu menjawab, singkat, dingin seperti baja. Ini masalah data. Tidak ada yang percaya siapa. Kami percaya bukti. Ibu Hartati menoleh menatapku.
Tatapan matanya seolah ingin membakar orang di depannya. Kamu akan menyesal. Aku tidak berkedip. Jika saya melakukan kesalahan, saya akan membayar harganya. Tapi kali ini, orang yang harus bertanggung jawab bukan saya. Pintu ruang rapat tertutup di belakangnya. Dan pada momen itu, aku tahu hidupku sudah berganti halaman. Dan kekuasaan di perusahaan ini tidak lagi berada di tangannya. Rapat audit khusus diadakan pada sebuah Senin pagi yang mendung. Langit terang seolah paham bahwa perusahaan akan menyaksikan gempa besar. Aku masuk ke ruang rapat tidak bicara apa-apa, hanya diam duduk di kursi. Di depanku, tumpukan dokumen audit setebal hampir 3 senti, disegel dengan 2 cap merah. Ibu Hartati duduk di ujung meja, masih berusaha tetap tenang, tapi tangannya yang memegang gelas air terlihat bergetar jelas. Budi duduk di sampingnya, wajahnya sangat lelah. Setiap kali melihat ke arahku, dia langsung menghindar, seolah takut menghadapi sesuatu yang tidak bisa dilawan. Ketua Dewan meletakkan tumpukan dokumen audit di meja. Suaranya berat dan pasti. Sekarang audit internal akan mengumumkan hasilnya. Seluruh ruangan hening, sampai terdengar suara sobekan ringan selotip saat dokumen dibuka. Auditor, seorang pria parubaya berkacamata berdiri, membacakan setiap isinya satu persatu. Setiap kata berat seperti palu memukul logam. Hasil pemeriksaan keuangan selama 2 tahun Direktur Hartati memimpin menunjukkan hal sebagai berikut. Dia menatap seluruh ruangan lalu membaca keras. 1. Biaya operasional internal melebihi anggaran 40% dari tingkat yang disetujui. Suara bisik-bisik ringan terdengar. Ibu Hartati pucat. 2. Tercatat 63 pengeluaran yang tidak memiliki dokumen pendukung yang sah atau dokumen telah diubah secara ilegal. Aku melirik ke arah Budi. Dia menunduk, tapi Ibu Hartati berdiri. Tidak, saya tidak mengubah apa-apa. Anak-anak karyawan yang merusaknya. Audit apa yang asal-asalan begini? Auditor sama sekali tidak berkedip. Kami punya salinan asli dari bank. Semuanya cocok dengan tanda tangan Anda. Seluruh ruangan menoleh ke arahnya. Dia mundur setengah langkah. Bibirnya gemetar. 3. Kontrak bernilai besar ditandatangani tanpa melalui dewan direksi atau kepala divisi terkait. Ketiga perusahaan mitra tersebut tidak dapat diverifikasi alamat pendaftarannya. Besar kemungkinan adalah perusahaan fiktif. Ibu Hartati melotot. Saya lakukan itu untuk memproses pekerjaan dengan cepat. Tidak lewat dewan memang kenapa. Saya kan direkturnya. Seorang pemegang saham tua bicara. Suaranya dingin seperti air es. Direktur sementara tidak punya hak melampaui wewenang penandatanganan. Anda tahu hal ini paling baik. Wajah Ibu Hartati berubah warna. Dia menoleh ke Budi. Budi, kamu bicara sesuatu dong. Kamu bilang pada mereka ibu melakukan hal yang benar. Tapi Budi hanya menggeleng pelan. Bibirnya terkatup rapat. Dia berusaha menghindari tatapan seluruh ruangan. Sebuah keheningan yang membuat Ibu Hartati seolah tumbang. Auditor melanjutkan. 4. Rasio laba turun drastis dalam 2 tahun terakhir. Penyebab langsung berasal dari pengelolaan prosedur yang salah dan alokasi anggaran yang tidak transparan. Aku menatap meja, merasa sedih untuk diriku sendiri. Seorang wanita yang dulu percaya diri, dulu kuat, dulu mengelola perusahaan dengan stabil, telah diubah menjadi bayangan yang sesungguhnya saat aku pergi. Dan orang yang duduk di kursiku, bukannya menjaga pondasi yang kubangun, malah memotong dan merobeknya tanpa ampun. Auditor menutup dokumennya. Suara merendah seperti membacakan putusan hukuman. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah, audit menyarankan pemberhentian Direktur Hartati selama masa penyelidikan lebih lanjut. Ruang rapat hening sesunyi kuburan. Ketua Dewan berdiri. Kedua tangan diletakkan di meja. Kami sudah rapat internal sejak pagi tadi, dan dengan kesepakatan 8 dari 10 anggota memutuskan sebagai berikut. Dia berhenti sejenak, menatap setiap orang satu persatu, lalu menatap langsung Ibu Hartati. Untuk sementara waktu memberhentikan jabatan Direktur Ibu Hartati mulai hari ini. Sebuah suara keras terdengar.
Ibu Hartati memukul meja dengan tangan. Kursi terdorong ke belakang. Wajahnya merah padam. Matanya penuh urat darah. Kalian berani berkomplot menjatuhkanku karena wanita ini. Dia bercerai, lalu kembali merusak rumahku, merusak perusahaanku. Kalian semua buta ya? Aku berdiri. Tidak bicara keras, tapi cukup untuk setiap orang mendengar jelas. Saya tidak merusak apapun. Saya hanya membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Ibu Hartati menatapku seolah ingin mencabik-cabikku. Aku menundukkan kepala sedikit, suara tenang secara menakutkan. Jika ibu tidak melakukan kesalahan, tidak ada yang bisa menyentuh ibu. Tapi jika ibu melakukan kesalahan, maka angka-angka itulah yang akan menarik ibu turun, bukan saya. Pemegang saham lain berdiri, meminta Ibu Hartati keluar dari ruang rapat agar kami bisa melanjutkan sesi berikutnya. Ibu Hartati berbalik berjalan sempoyongan seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh berat badannya. Saat sampai di pintu, dia berbalik menatapku terakhir kali. Lestari, kamu akan membayar harganya. Aku menjawab langsung tanpa gemetar. Jika saya melakukan salah, saya akan membayar harganya. Tapi kali ini orang yang harus bertanggung jawab, bukan saya. Pintu ruang rapat tertutup di belakangnya. Dan pada momen itu, aku tahu hidupku sudah berganti halaman. Dan kekuasaan di perusahaan ini tidak lagi berada di tangannya. Setelah keputusan pemberhentian jabatan itu, segalanya di perusahaan berubah lebih cepat dari dugaanku. Berita menyebar seperti api membakar rumput kering. Karyawan berbisik, mitra menelpon bertanya, pemegang saham rapat mendadak terus-menerus. Semuanya berputar di satu nama, Hartati. Dan hanya dalam waktu 2 minggu, apa yang dia bangun selama bertahun-tahun runtuh total. Laporan penyelidikan lebih lanjut mengonfirmasi kerugian besar bukan karena kesalahan akuntansi, tapi karena pelanggaran pengelolaan. Dewan direksi meminta Ibu Hartati meninggalkan seluruh jabatan di perusahaan, sekaligus bertanggung jawab di hadapan hukum jika terbukti ada indikasi kecurangan. Aku tahu dia akan melawan, tapi aku tidak menyangka segalanya akan jatuh secepat itu. Berita mengejutkan kedua datang sesaat setelah itu. Budi dipecat. Aku mendengar berita itu dari Aditya dulu. Lalu melihat sendiri Budi berdiri di lobi gedung kantor dengan kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Kemejanya kusut, dasinya kendur. Matanya merah seperti orang kurang tidur berhari-hari. Dia menatapku. Aku menatapnya. Tidak ada yang bicara. Momen itu, aku menyadari pria yang pernah jadi suamiku, sekarang hanya tinggal bayangan yang terbawa arus kesalahan ibunya. Tidak lagi sombong, tidak lagi berdiri di belakang Ibu Hartati untuk mendukung, hanya tinggal kebuntuan. Aku berpaling duluan. Aku tidak lagi menyalahkannya, juga tidak lagi sedih. Setelah jatuh itu, reputasi Ibu Hartati di dunia bisnis jatuh ke dasar. Mitra menolak bekerja sama lagi, kenalan menghindar. Bahkan pertemuan-pertemuan mewah dulu tidak ada lagi yang mengundangnya. Seorang manusia yang terbiasa berdiri di atas orang lain, sekarang kehilangan pijakan di tengah dunia yang dia ciptakan sendiri. Tapi semua hal itu masih belum membuatku terkejut, sampai momen aku bertemu dengannya lagi, di tempat yang tidak disangka siapapun. Suatu minggu sore, aku mampir ke supermarket dekat rumah membeli beberapa barang. Saat sedang memilih sayuran, aku mendengar suara seseorang menaruh keranjang dengan keras, sampai beberapa tomat menggelinding keluar. Aku membungkuk membantu memambilnya lalu mendongak. Aku melihatnya. Bukan Ibu Hartati yang berkuasa, memerintah sana-sini, memakai sepatu hak tinggi, riasan tajam seperti dulu. Di depanku adalah seorang wanita yang rambutnya berantakan. Terlihat jauh lebih kurus, lingkaran matanya hitam seperti kurang tidur sebulan. Dia menatapku. Awalnya ingin berpaling, tapi kemudian berhenti. Tangannya bergetar sedikit, menggenggam erat gagang keranjang seolah baru bisa berdiri tegak jika berpegangan di sana. Aku berdiri diam, tidak menghindar. Dua wanita yang pernah berhadapan.
Pernah menganggap satu sama lain sebagai duri di mata. Sekarang bertemu di tengah rak sayuran. Tanpa kekuasaan. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Sebuah kata maaf mungkin terlalu sulit baginya. Aku tidak menunggu. Tapi dia yang membuka mulut duluan. Suaranya parau kecil, tidak mirip dia sama sekali. Lestari, hidupmu baik? Aku tertegun. Pertanyaan itu bukan basa-basi. Itu adalah sebuah pengakuan, sebuah perendahan suara, sebuah cara menunduk yang selama bertahun-tahun jadi menantu, aku belum pernah mendengarnya. Aku menjawab ringan. Ya, baik. Dia mengatupkan bibir, matanya sedikit merah, tapi dia memalingkan muka untuk menyembunyikan hal itu. Dia mengucapkan satu kalimat yang membuatku hampir berdiri diam. Kamu jangan membenciku lagi. Orang semakin tua semakin takut kehilangan muka. Kadang-kadang berbuat salah, tapi tidak tahu cara memperbaikinya. Aku menatapnya lama sekali. Dia tidak lagi gemetar karena marah atau karena kekuasaan yang goyah. Dia gemetar karena hidup sedang memberinya pelajaran yang terlalu mahal. Aku meletakkan kembali bungkusan sayur di rak. Mengucapkan satu kalimat yang begitu ringan, sampai ditiup angin pun hilang. Semoga ibu sehat selalu. Dia menunduk sungguhan pertama kali. Bukan karena kalah, tapi karena tahu dia telah mendorong anaknya ke kegagalan. Menghanguskan martabatnya sendiri. Meremas hubungan-hubungan yang pernah dibangunnya. Aku berjalan pergi duluan. Bahuku tidak berat. Hatiku tidak perih. Karena hari itu aku mengerti satu hal. Tidak ada balas dendam yang lebih besar daripada membiarkan mereka menghadapi konsekuensi yang mereka ciptakan sendiri. Sedangkan aku, akhirnya juga lepas dari kegelapan mereka dengan kekuatan yang dulu aku tidak tahu aku memilikinya. Aku menandatangani lembar terakhir dalam tumpukan berkas proyek baru, lalu melipatnya, meletakkannya di meja kerja kayu ek yang baru saja dikirim tadi pagi. Kantor baru tidak besar, tapi penuh cahaya hangat, tanaman hijau, dan aroma minyak esensial yang menenangkan. Semuanya tertata, jelas, dan milikku. Tidak ada yang bisa melempar kartu ATM ke meja kaca. Tidak ada yang bisa menunjuk-nunjuk menyuruhku berdiri atau duduk. Tidak ada yang berhak memutuskan sesuatu untukku lagi. Aku memutar kursi menghadap keluar jendela kaca. Kota di malam hari seperti selembar kain bludru hitam yang disulam penuh cahaya kuning. Aliran kendaraan di bawah sana mengalir teratur. Tidak lagi membuatku sesak napas seperti malam-malam lama. Kebebasan kadang-kadang tidak berisik. Ia datang seperti hembusan napas yang sebelumnya tidak kita sadari sudah kita tahan sekian lama. Ada suara ketukan pintu, Aditya melongokkan kepala masuk, tangan memegang 2 gelas teh jahe panas. Kak, minum supaya hangat, hari ini dingin. Aku tersenyum menerima gelas teh itu. Perasaan hangat merayap ke tangan, lalu ke hati. Aditya duduk di depanku. Kak Lestari, perusahaan baru kakak sebentar lagi beroperasi secara resmi. Bagaimana perasaan kakak? Aku menatap ruangan lalu kembali menatap kota di luar sana. Sangat ringan. Aditya tersenyum. Saya belum pernah melihat kakak setenang sekarang. Aku menjawab perlahan setiap kata, seolah baru saja belajar cara berbicara lagi. Dulu kakak mengira harus menjaga keluarga dengan segala cara. Tapi ternyata menjaga diri sendiri jauh lebih penting. Aditya mengangguk. Saya paham, Kak. Ada orang yang hanya saat kita berdiri, mereka baru sadar dan berkaca pada diri mereka sendiri. Aku tidak menjawab. Aku teringat Ibu Hartati di supermarket. Ingat tatapan matanya yang gemetar. Ingat pertanyaan lemahnya, yang seumur hidup tidak pernah diucapkannya pada siapapun. Ingat bulan-bulan aku terdesak di sudut, mengira diriku kecil sampai tidak bisa bernapas. Tapi sekarang, aku sedang duduk di kantorku sendiri. Bukan kantor yang diberikan siapapun. Bukan posisi yang diatur siapapun. Semuanya, aku melangkah sendiri baru terwujud. Aditya berdiri bersiap pulang.
Sebelum keluar pintu, dia berbalik. Kak Lestari, jika kejadian itu terulang lagi, apakah kakak akan memilih sabar seperti dulu? Aku menatapnya langsung, menggeleng. Tidak. Kakak memilih berdiri. Kakak memilih diriku sendiri. Pintu tertutup. Ruangan hanya menyisakan suara Aceh yang menyala pelan. Aku memutar kursi menghadap kota sekali lagi. Lampu-lampu yang sedikit kabur di kaca berkilau seperti tetesan air yang pernah jatuh, tapi sekarang tidak punya alasan lagi untuk hadir. Aku menyandarkan kepala di sandaran kursi, berbisik pada diriku sendiri, juga pada wanita yang dulu pernah lemah sampai sesak napas. Orang bertanya padaku, bagaimana hidup saat kehilangan segalanya? Aku hidup dengan kakiku sendiri, dan aku lebih baik dari sebelumnya. Tanpa dendam, tanpa kepahitan, hanya kedamaian. Hal yang dulu selalu kukira aku tidak pantas memilikinya. Tapi ternyata kedamaian tidak menunggu siapapun memberikan. Kedamaian adalah hal yang kita sendiri buka pintunya, lalu masuk ke dalam. Aku memejamkan mata membiarkan angin dingin di luar jendela, meniup ringan tapi jelas. Seperti bisikan pengingat padaku bahwa hidup seorang wanita tidak pernah berakhir di sebuah pintu yang tertutup keras. Sebuah pintu yang tertutup hanya untuk membuka pintu lain yang lebih terang, lebih luas, lebih pas dengan diri kita. Dan untuk siapapun yang sedang berada di kegelapan, aku kirimkan satu kalimat jujur. Jika kamu adalah aku saat itu, apakah kamu akan diam atau berdiri? Karena setiap wanita, meski di usia berapapun, pantas dihormati, didengarkan, menjalani hidup tanpa menunduk. Itulah hal yang ingin diingatkan oleh kisah ini padamu. Tidak pernah terlalu terlambat untuk memilih kembali hidupmu sendiri.